Jadi mindset kita dibilang bisa kita insya Allah. Karena doa, ucapan itu adalah doa, ya, yakin saja itu bisa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Ibu Kepala BPSD Hukum, rekan-rekan pimpinan tinggi Pratama hadir bersama kita mendampingi Kabada, Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan, Kepala Pusat Bidang Kompetensi, dan Direktur Politeknik Indonesia beserta para hadir lengkap, dan rekan-rekan seluruh pejabat manajerial dan non-manajerial di Kementerian Hukum. Sesungguhnya hari kemarin arahan Kabada kita akan berkumpul di auditorium untuk memberikan arahan dan mungkin apresiasi atas capaian yang telah kita capai di tahun 2025. Namun karena kemarin ada arahan seluruh pimpinan tinggi media rapat dengan Bapak Menteri pada pukul 16 sampai pukul 18 nanti sore akan berjalan dengan lancar. Bapak Ibu sekalian, Kepala BPSDM yang kami sama-sama hormati terbanggakan, hadir lengkap di hadapan Ibu seluruh jajaran BPSDM Hukum, Politeknik, dan seluruh rekan-rekan pada 3 Bapelkum Badan Pelatihan Hukum Kementerian Hukum mengikuti secara virtual. Walaupun memang dari pemantauan kami masih ada beberapa pegawai di lingkungan BPSD dan Poltek yang saat ini sedang menjalankan cuti tahunan, Bu, masih habiskan, masih ada yang berkumpul dengan keluarganya. Dan mohon perkenan Ibu Kepala BPSD Hukum di awal tahun anggaran 2026 ini dengan ucapan bismillah, semua program kegiatan yang kita akan laksanakan semoga bisa berjalan dengan baik dan lancar. Oleh karena itu mohon perkenan Ibu untuk memberikan arahan, wejangan kepada kita supaya semua berjalan dengan baik dan lancar. Untuk itu, pada terhormat Ibu Kepala BPSD waktu dan tempat. Baik, terima kasih Pak Ses. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Terima kasih Pak Ses yang telah membuka kegiatan yang luar biasa pada awal tahun 2026 yang insya Allah penuh berkah ke depannya, khususnya untuk BPSDM dan umumnya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tapi yang jelas intinya kita sama-sama untuk menyongsong tahun 2026 lebih baik lagi. Siap teman-teman semuanya? Harus siap ya, karena perjalanan kita ini sudah setengah jalan ya, gitu ya. Jadi kita sudah kick off-nya di awal tahun 2025. Sekarang kita sudah sampai mungkin di pertengahan sedikit lagi mencapai istilahnya nama yang lebih baik
ya. BPSDM punya misi yang baru, karena kita punya registra yang baru, yang luar biasa, yang benar-benar mengangkat derajatnya BPSDM. Kita berharap dengan registra ini benar-benar tugas fungsi untuk pengembangan kompetensi ada di BPSDM hukum. Dan itu sudah mulai terlihat nih sekarang ya. Unit eselon 1 sudah mulai percaya kepada kita, walaupun ada juga yang masih ragu-ragu. Yang tidak kalah pentingnya adalah beberapa kementerian pemerintah daerah juga sudah mulai mempercayakan kegiatannya kepada kita untuk pengembangan kompetensi. Nah, ini membanggakan sebenarnya. Baik, ini visi BPSDM hukum 2025-2029 menjadi pusat pengetahuan dan pembelajaran hukum. Pusat pengetahuan dan pembelajaran hukum dalam mewujudkan SDM bidang hukum yang produktif, kompeten, profesional dalam mendukung terwujudnya supremasi hukum dalam menciptakan stabilitas keamanan dan pertumbuhan ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia maju menuju Indonesia emas di tahun 2045. Dan misinya kita punya dua misi besar, yaitu optimalisasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan kompetensi di bidang hukum yang berkualitas. Jadi mungkin selama ini kita sudah melaksanakan, pendidikan dan pengembangan kompetensi, tapi hasilnya seperti apa? Outcome-nya seperti apa? Output mungkin oke, ada, tapi outcome-nya seperti apa? Dampaknya untuk masyarakat dan untuk peserta pelatihan itu termasuk organisasi seperti apa? Nah, ini yang perlu dapat kita ukur gitu ya. Kedepannya kita harus bisa mengukur itu. Jadi mengoptimalisasi penyelenggaraan pendidikan, pengembangan kompetensi di bidang hukum yang berkualitas, efektif, efisien dalam memenuhi kebutuhan SDM di bidang hukum. Perlu teman-teman ketahui di Orta nomor 1 tahun 2024 kita tambah luas lagi bahwa berkali-kali saya bilang fungsi kita ini adalah melaksanakan pengembangan kompetensi di bidang hukum. Berarti tidak hanya untuk Kementerian Hukum saja ya. Jadi semua yang berada di bidang hukum itu sebenarnya arahnya pusatnya kumpulnya dari kita untuk mengembangkan kompetensi. Ini sebenarnya pintu yang harus kita buka lebar-lebar, kita siapkan perangkat kita, SDM kita, agar mereka semua yang tersebar di seluruh Indonesia yang bergerak di bidang hukum, baik ASN maupun non-ASN, berbondong-bondong ke kita. Ini luar biasa sebenarnya gitu ya. Tinggal kita siap atau tidak, kita mau atau tidak untuk menampung mereka untuk mengembangkan kompetensi dari teman-teman yang ada di bidang hukum di luar Kementerian Hukum. Nah, ini jadi merupakan satu misi yang patut kita laksanakan bersama-sama mengoptimalisasikan. Lalu yang kedua, mewujudkan tata kelola organisasi BPSDM hukum yang akuntabel dan profesional. Ya, jadi akuntabel profesional ini bisa terlihat dari capaian akhirnya setiap tahunnya seperti apa. Jadi ya, kita sudah termasuk dalam kategori akuntabel dan juga profesional. Oh, kita sudah BPK kok, gitu, kita menjelang BBM. Tapi benarkah itu? Nah, yang bisa menjawab adalah teman-teman sendiri. Tapi sebenarnya kalau kita mau mencermati lebih jauh lagi, WBK, wilayah bebas dari korupsi itu, di dalamnya itu indikator-indikatornya adalah memang tugas kita sehari-hari. Iya, kan ada sesuatu yang baru gitu. Sejak kita mulai masuk jadi pegawai negeri, kita kalau mau rapat bikin undangan dulu, kita kalau mau rapat bikin aksen dulu, kita kalau mau rapat ada konstruksinya tercatat. Lalu kita selesai rapat, kita buat notulensi. Itu kan sebenarnya dokumen-dokumen itu dokumen yang memang harus kita kerjakan hari-hari, bukan untuk WBK, bukan untuk nanti dinilai BBM, tidak gitu loh. Itu kan pekerjaan kita sehari-hari. Jadi sebenarnya itu hanya mendorong saja gitu bahwa kita akan dapat sesuatu pada saat kita melakukan SOP itu. Padahal SOP itu harus kita laksanakan sejak kita berpikir menjadi pegawai negeri sipil. Itu sebenarnya dasarnya ya. Tapi karena memang perjalanannya harus seperti itu, paling tidak kita bisa melaksanakan itu berbarengan. Dalam artian sebagai wujud pengabdian kita harus melaksanakan tugas tanggung jawab kita sesuai SOP masing-masing di tempat bidang tugas masing-masing dan juga sekaligus memperoleh status BPK dan BBM. Nah, itu bonus sebenarnya, gitu ya. Nah, bagaimana kalau sudah dapat, bukan berarti sudah dapat selesai, tidak. Seharusnya kita bisa pindahkan lagi, makanya ada BBM gitu kan. Jadi yang sudah ada sekarang, yang sudah tertib sekarang, semua
tinggal dijawab benar nggak sih itu sudah profesional, benar nggak sih sudah akuntabel. Itu yang bisa menjawab teman-teman sendiri sebagai ASN pelaksanaan kinerja masing-masing ya. Nah, kita lihat ini ada piramida kesadaran hukum ya. Kita lihat ini bagian dari netralitas sebenarnya ya, bahwa ternyata BPSDM itu tugasnya justru di dasarnya ya. Kalau unit eselon 1 ada di atasnya, di awal-awal tinggal terima nih. Tapi kita mendidik bagaimana kita memberikan pengetahuan kepada seluruh ASN di bidang hukum, lalu kita memberikan bagaimana memahami hukum gitu ya. Itu tugasnya BPSDM. Jadi bagaimana kita bikin fondasi nih agar Kementerian Hukum ini benar-benar kuat. Begitu mereka sudah tahu bagaimana bagaimana pengetahuannya sudah dapat, teori-teori sudah dapat, bagaimana memahaminya, begitu sudah paham dapat sertifikat, go langsung running pelaksanaan tugasnya masing-masing sesuai dengan bidang tugasnya. Itu baru tugasnya pembina di unit eselon 1 itu. Jadi kita yang paling dasar itu yang harus teman-teman sadari gitu, ya. Kita megang atau membentuk karakternya ASN. Jadi tanggung jawab kita sebenarnya besar sekali. Dan kalau itu jadi, kalau itu dampaknya terasa, itu pahalanya mengalir teman-teman. Ya, satu orang saja yang paham dengan hukum, satu orang yang bisa memahami hukum, satu orang yang sukses melaksanakan itu karena berkat pelatihan di BPSDM. Siapa yang menyelenggarakan itu pahalanya begitu dia menghasilkan satu produk hukum, menghasilkan satu rekomendasi, memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, itu pahalanya masuk. Ikut kita gitu, karena kita ada kontribusinya di dalam itu gitu. Ya, jadi nggak main-main teman-teman sekalian pada saat kita melaksanakan tugas, sedikit pun kontribusi yang kita berikan pahalanya akan terus mengalir. Kita hanya menyiapkan aset tepat waktu pada saat penyelenggaraan pelatihan gitu ya, mengasah satu-satu, itu kontribusi kita gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini pahami bahasanya, bahasa yang sederhana banget nih mudah-mudahan. Jadi bagaimana piramida kesadaran hukum itu terbentuknya dari kita, dari SDM hukum ya. Tidak hanya di Kementerian Hukum, tapi juga bidang hukum yang ada di luar, biro-biro hukum di kementerian lembaga, pemerintah daerah, termasuk notaris, advokat dan sebagainya yang bergerak di bidang hukum. Ya, itu menjadi tanggung jawab kita. Sekarang tinggal kita mau atau tidak, kita siap atau tidak, kita ikhlas atau tidak, gitu saja. Ya, itu sebenarnya yang harus dipertanyakan kepada diri kita sebagai makhluk Allah, para Tuhan yang Maha Esa, yang memang diberikan amanah kepercayaan di BPSDM. Itu saja yang kita harus tangkap ya, harus kita mengerti. Nah, kalau kita melihat transformasi BPSDM untuk 2025-2029 ini luar biasa. Masya Allah gitu ya. Ini rumahnya belum keluar, oke. Rumahnya sudah keluar ya, ternyata kita punya berapa pilar, ada 6 pilar. Ini momen ini kalau kita mau aduh banyak banget tugasnya. Padahal sebenarnya tidak, karena memang ini menjadi salah satu ikon kita untuk kedepannya agar benar-benar menjadi pusat pengetahuan hukum, ya, pusat pengetahuan dan pengembangan kompetensi di bidang hukum. Ini baru kick off-nya ini sebenarnya di tahun 2026 ini. Jadi kita inginnya nanti kita bisa melaksanakan pilar 1, bagaimana kita mengelola perguruan tinggi kedinasan unggul yang nantinya jurusan hukum terapan yang baru, yang bulan Maret rencananya akan kita rekrut mahasiswanya. Lalu bagaimana kita mengembangkan kompetensi yang berkualitas di setiap pelatihan, penyelenggaraan pelatihan dan pendidikannya. Bagaimana kita melaksanakan penilaian dan sertifikasi terstandar. Kita berharap nanti disetujui ada satu pusat lagi untuk pusat penjamin mutu dan sertifikasi, mudah-mudahan bisa terlaksana. Lalu juga bagaimana kita benar-benar bisa menjadi penjamin mutu pendidikan dan pelatihan-pelatihan yang ada. Mungkin nanti di tahun-tahun ke depannya. Sekarang kita bicara di Kementerian Hukum dan bidang hukum di Kementerian Lembaga dan daerah saja dulu, gitu kan? Itu akan berat sekali. Contohnya sudah ada pelatihan kepada SPPA, semua merujuknya ke kita. Ini termasuk sebentar lagi adalah undang-undang PPKS. Pelatihan undang-undang PPKS itu nanti rujukannya juga ke kita. Ini sebenarnya sudah pintu teman-teman sekalian. Bagaimana orang-orang merujuknya ke kita? Bagaimana kita bisa menjadikan kita sebagai penjamin mutu pelaksanaan semua pelatihan-pelatihan dan pendidikan di bidang hukum, gitu. Ini luar biasa sebenarnya tugas kita, gitu ya. Lalu selanjutnya bagaimana pilar selanjutnya
sebetulnya menjadi pusat pengetahuan, knowledge center. Nah, saya berharap nanti kalau Korpu kita sudah dikembangkan lagi, ada pembaruan, ada revitalisasi Korpu kita, Korpu Kementerian Hukum, kita akan lihat di situ semua informasi tentang hukum harusnya ada di website kita, di link kita, ya, di kanal kita. Karena semua pengen tahu tentang hukum ada, kita sebagai knowledge centernya untuk bidang hukum. Nah, itu cita-cita besar sebenarnya. Dan sudah dulu dengan Reza sudah disetujui oleh Pak Menteri. Berarti mau tidak mau sudah tidak suka, kita harus laksanakan. Ya, jadi PR besar ke depannya. Lalu yang terakhir adalah pilar kemitraan strategis. Nah, kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah yang memang akhirnya koalisi-koalisi, jadi saling mengisi, gitu. Ya, saling mengisi. Mereka membutuhkan, kita memberikan, saling mengisi seperti itu. Nah, ini pentingnya kerjasama. Kalaupun kalau semuanya ada di kita, siap nggak? WI kita terbatas, dosen kita terbatas, gitu ya. Ya, itulah fungsinya kerjasama. Ya, kita bisa meminta bantuan dari salah satu lainnya atau kementerian lainnya, memang pakarnya di bidangnya masing-masing, seperti universitas yang punya pakar-pakar hukum, seperti sekarang pelaksanaan TOR KUHP yang akan berlanjut sampai di tahun 2026 ini. Semua yang banyak pakar-pakarnya, bukan kita. Karena kita belum mumpuni, dianggap belum mumpuni untuk itu, gitu ya. Nanti kalau setelah kita ikut TOR berkali-kali, baru kita mendapat kesempatan untuk itu. Makanya kita harus belajar meningkatkan kapasitas diri kita. Jangan kita merasa sekarang saya udah WI, disuruh pelatihan, saya udah WI. Enggak gitu juga kali, gitu ya. WI mungkin memang sudah mendapatkan pengetahuannya, ya, profesionalnya harus sudah dapat, tapi kan perlu ditingkatkan, perlu dikuatkan lagi. Waktu pelatihan Pancasila kapan? Beberapa tahun yang lalu, zamannya Pak Harto, udah Pak, jadi berapa? Ya, jadi kalau kita membatang lagi, itu namanya peningkatan kapasitas. Jadi pentingnya kemitraan untuk kita buka sama-sama, ya. Jadi akhirnya fondasi yang ada di rumah strategi kita yang punya 6 pilar ini benar-benar harus dilandasi dengan 3 hal yang luar biasa. Yang pertama adalah pengajar yang kompeten dan profesional. Saya berkali-kali bilang, BPSDM itu bintang tamunya guys apa namanya? Iya, prima donanya adalah WI dan dosen. Itu bintang tamunya, gitu, ya. Tapi kita berharap bintang tamunya itu, prima dona kita itu juga punya kompetensi yang bagus dan profesional. Jangan-jangan di tempat. Belum apa-apa udah sombong duluan, gitu, ya. Apa sih yang mau disombongin? Pengetahuan itu terus bertambah, jadi harusnya kita meningkatkan terus. Nah, ini menjadi fondasinya. Kalau kita mau jadi BPSDM sebagai benar-benar rumah strategi yang kuat, dosennya, tenaga pengajarnya, lalu ini juga harus canggih-canggih, profesional dan kompeten, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana sarana pembelajaran materialnya? Saat ini eranya digitalisasi. Pak Menteri kemarin sudah akan melaunching Super Apps. Super Apps itu merupakan wujud transformasi digitalnya layanan-layanan Kementerian Hukum dijadikan satu di dalam satu aplikasi namanya Super App. Ya, Super App di Direktorat Jenderal AHU, layanan yang langsung ke masyarakat itu ada sekitar 400 sekian ya kemarin ya, 400 sekian layanan yang langsung berhubungan dengan masyarakat itu dimasukkan ke dalam Super App. Jadi jangan hitungan detik, menit, semua layanan sudah, masyarakat sudah bisa mengakses itu. Luar biasa ya, gitu ya. Lalu di KI juga seperti itu, ada 200 sekian akan dimasukkan semua ke dalam Super Apps itu. Dan ini akan di-launching setelah Lebaran. Nah, kita apa gitu loh? Karena itu benar-benar yang dimasukkan itu adalah aplikasi yang berdampak langsung kepada masyarakat. Kita juga berdampak loh, gitu ya. Makanya kita bilang sama saya, kita sama Pak Asas dan para peneliti, kejar itu korpu kita. Pada saat nanti ada kementerian yang ingin saya uji kompetensi, tinggal klik BPSDM akan keluar, ada pusat-pusat dan lainnya, ada knowledge center segala macam. Kita klik pusat penilaian kompetensi, kita klik lagi, kita lihat kapan jadwal umumnya, kita klik saya mau ikut yang bulan ini, kita klik, setelah kita pilih kita dapat
Ya gimana caranya? Nah, berarti kita harus lebih inovatif lagi. Kalau sekarang era digitalisasi, ya kita kejar tuh, kita ciptakan metode-metode pembelajaran yang memang ke arah digitalisasi. MOOC itu kejar, gitu, ya, kuatkan lagi. Jadi MOOC bukan hanya untuk sekedar tentang pengetahuan berakhlak saja, tapi bisa kita gunakan untuk yang lain, termasuk pelatihan-pelatihan kenaikan jenjang gitu ya. Jadi pelatihan untuk ahli pertama analis hukum, ahli pertama penyuluh hukum, itu sebenarnya boleh nggak sih kita masukkan ke dalam MOOC? Bisa sebenarnya. Tinggal pembinaannya oh tidak gitu ya. Ini sedang kita coba deketin karena oke, kalau untuk level selanjutnya muda, media dan seterusnya nanti langsung mungkin blended gitu ya, atau mungkin hybrid, terserah deh. Tapi untuk mencapai semua teman-teman yang ada di pelosok-pelosok sebagai analis hukum, sebagai penyuluh hukum yang ada di Pemda-Pemda, yang di ujung-ujung sana yang sudah mengambil jabatan fungsional itu, tapi belum mendapatkan pelatihan, belum mendapatkan sertifikasi, itu dosa kita, gitu. Jadi kalau bisa pakai MOOC, kenapa tidak? Mereka juga tidak harus datang ke balai pelatihan atau dia harus datang ke BPSDM dengan biaya yang luar biasa, bayar pula kan gitu kan, PNBP, kan kasihan ya. Jadi mungkin kedepannya kita akan coba tingkatkan seperti itu, termasuk COP, kembangkan COP ya. Dan satu hal yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, apapun produk yang ada di BPSDM hukum itu milik kita bersama. Jadi mindset kita dibilang bisa kita insya Allah. Karena doa, ucapan itu adalah doa ya, yakin saja itu bisa.